Sesuai dengan judulnya, saham watchlist untuk akhir tahun 2022. Perkenalkan lagi, mungkin ada yang belum kenal, saya Nurul Mustaqo Warman, saya S1 Teknik Industri, S2 Manajemen Keuangan, dan saya ambil certified di bidang Financial Planner. Oke, dan di awal, seperti biasa kita secara garis besar dulu, kita ngomongin ngasih apa sih dengan IHSG selama tahun 2022 ini. Kalau kamu perhatiin, kalau teman perhatiin, sebenarnya kan kinerja atau naik turunnya IHSG itu luar biasa ya, agak ekstrim ya, udah kayak roller coaster ya. Dimana di awal-awal tahun itu sideways kayaknya ini, dan mulai bulan Februari itu langsung naik hingga bulan April. Kemudian tunggu sebentar. Kemudian di bulan April itu langsung drop lagi, sangat banget dropnya, udah kayak roller coaster. Balik lagi ke posisi di bawah Januari di bulan Mei, kemudian naik lagi nih di bulan Juni, kemudian turun lagi di bulan Juli, naik lagi, dia turun lagi, nah kayak gitu terus nih. Jadi agak-agak wow gitu pergerakannya. Nah, tapi kita tahu bahwa historical Desember adalah bulan terbaik IISG. Selama 15 tahun terakhir itu selalu positif. Jadi harusnya sih, mudah-mudahan sih saatnya untuk naik lagi ya. At least kita targetin di area, kalau berdasarkan analisis dari sekuritas yang saya kumpulkan, itu rata-rata range areanya mereka adalah di 7.000 hingga 7.600 target hingga akhir tahunnya. Oke, nah ini kita ngomongin the best and the worst so far ya, sampai posisi tanggal 17 November 2022, sumber dari idx.co.id. Ini udah pasti pada tahu ya siapa yang the best, yaitu energi, kemudian sektor industri, dan transportasi dan logistik. Ini 3 the best, and the worst-nya itu ada teknologi, itu turun 23%, kemudian properti, dan infrastruktur juga turun 5%. Jadi ini 3 the worst-nya, atau yang paling buruk kinerjanya sepanjang tahun 2022, atau year to date. Dan untuk saham, the best and the worst-nya saat ini, memang kan ada yang bilang nih, fundamental itu nggak bakal dapet deh saham yang the best gainers dalam setahun. Ya memang benar, kalau kita perhatiin, yang the best secara yang dalam sepanjang year to date di tahun 2022 ini sementara adalah Pani, Raja, dan Pico. Bayangin, Pani itu naik 855% dalam tahun 2022. Raja, kita tahu pasti Raja itu siapa, itu naik 542%, Pico itu 386. Jadi kalau ini dibilang ada fundamentalnya, ya jawabannya pasti nggak terlalu relate dengan fundamental. Jadi the best gainers atau saham yang naik paling tinggi dalam setahun itu biasanya tahun depan dia nggak bakal lagi menjadi the best-nya, dan memang kurang didukung oleh fundamental yang oke, sehingga sustainable-nya diragukan. Artinya kestabilannya dia, keberlanjutannya dia. Dan misalnya lah BCA, misalnya contoh ya BCA, dia kan sustain tuh naik, yaitu ada fundamentalnya. Tapi yang kalau kita ngomongin the best and the worst, the best naiknya itu ya dia biasanya tidak sustain. Paling tahun ini yang heboh, tahun depan ya paling dia bakal merosot dan sebagainya. Dan the worst-nya ini ada TNCA, FLMC, KJN. Oke, nah ini yang tadi saya bilang ya, ini IHSG secara seasonality di periode Desember. Jadi kalau Bapak Ibu perhatiin, atau teman-teman perhatiin, atau kamu perhatiin, itu Desember dia selalu hijau. Bisa dilihat di sini ya. Bahkan dalam waktu 15 tahun terakhir dari tahun 2008. Kita tahu 2008 kan ada krisis subprime mortgage, itu pun dia nggak mempan tuh. Masih Desember dia naik. Dan kita tahu juga di 2013 pun yang ada semacam krisis kecil juga dia plus, 2015 dia positif, pandemi pun dia positif di 2020. Gitu ya. Jadi ya 2021 yang sempat agak-agak ya. Maksudnya sempat apakah rekor IHSG selalu positif di bulan Desember akan terpecahkan, ternyata ya meskipun naik tipis ya 0,73%, tapi tetap konsisten IHSG selalu hijau di bulan Desember. Gitu. Jadi
peluang ya sebenarnya ya, karena November adalah bulan yang memang secara historical kategori jelek ya probabilitas naiknya ya. Jadi ada bulan September dan bulan November, 2 bulan yang kategori memang historicalnya mereka emang jelek gitu ya. Jadi September dan November. Nah, kalau kamu perhatiin ini November nih, lihat nih. Memang merah ya, selalu berdarah-darah dia memang. Jadi ya ini momen sebenarnya November ini untuk mencoba mencari tahu saham mana yang fundamentalnya bagus sehingga dia bisa sustain, gitu ya. Oke, kemudian, saya bakal bahas what's going on ya. Maksudnya apa sih yang sedang terjadi saat ini? Isu apa sih yang terbaru yang terjadi saat ini? Jadi kita ngomongin gedenya dulu, makronya dulu, baru kita ngomongin saham-sahamnya. Nah, jadi kita tahu juga kan pengumuman suku bunga acuan naik di tanggal 17 ya, di tanggal 17 November kemarin naik 50 basis poin menjadi 5,25. Nah, ini historical suku bunga acuan BI 7 days reverse repo rate di Indonesia. Oke, ya ada yang belum commute ya. Nanti tolong dibantu ya adminnya untuk nge-mute yang belum commute. Nah, jadi di sini bisa kelihatan suku bunga acuan itu ya dia itu sempat menyentuh 6% di era tahun 2018 hingga 2019. Jadi begini ya, siklusnya seperti ini. Naik mulai suku bunga acuan kalau kita perhatiin 2018 itu dari bulan April 2018 dan baru turun lagi di September 2019. Itu artinya 1,5 tahun siklus suku bunga tingginya. Dan siklus suku bunga rendahnya itu berlakunya dari 2019 sampai 2021. Itu hampir 2 tahun. Nah, kalau yang ini lebih ke pandemi ya. Ini benar-benar force major ya yang tidak bisa kita anggap sebagai suatu yang historical atau berulang lagi gitulah. Nah, jadi kalau suku bunga acuan tinggi menurut saya sih bakal berlangsung hingga 1 sampai 2 tahun maksimal dan bisa saja sampai 6% suku bunga acuannya balik lagi ke 2018. Seperti itu ya. Nah, sekarang kan tindakan kita nih bagaimana nih? Karena emang suku bunga acuannya udah diprediksi dari akhir tahun kemarin bakal naik. Nah, dari data target inflasi Bank Indonesia sendiri sebenarnya ini nih 3 plus minus 1% dengan targetnya gini ya. Jadi dia bilang Bapak Gubernur BI Peri Warjio bilang bahwa target memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam target sasaran yaitu 3 plus minus 1% pada paruh pertama 2023. Jadi semester 1 2023 nih baru kemungkinan inflasi bakal melandai dan sebagainya. Targetnya ke sini. Nah, saat ini posisi di bulan Oktober inflasi tercatat sebesar 5,71% secara YoY. Suku bunga acuan masih 5,25. Jadi menurut saya ya masih bakal bisa naik lagi karena inflasinya masih lebih besar dibanding suku bunga acuan. Kan gitu ya. Logika sederhananya ya. Nah, jadi nanti bagi teman-teman atau kamu yang punya pertanyaan silakan langsung di kolom chat. Oke, dan what's going on berikutnya adalah regulasi modal inti perbankan. Jadi ini mungkin tidak terlalu banyak yang merhatiin, tapi menurut saya ini penting ya kita ketahui ya. Jadi ada POJK yang menyebutkan tentang konsolidasi bank umum. Jadi bank umum wajib bermodalkan inti minimal 3 triliun, batas maksimal akhir tahun 2022. Nah, konsekuensi tidak dipenuhi itu ada 3 nih, berdasarkan berita yang dibaca ya. Itu merger paksa, turun status menjadi BPR. Nah, BPR itu Bank Perkreditan Rakyat. Jadi kalau bank umum turun ke BPR, maka si bank umum itu tidak boleh ikut lagi yang namanya sistem clearing nasional Bank Indonesia, sehingga dia tidak bakal boleh menjual giro. Gitu. Jadi fee base juga terancam turun dan tentunya pengembangan wilayah kantor pun juga terbatas karena BPR kan dia terbatas lingkupnya. Dan atau meminta bank untuk melakukan likuidasi secara sukarela. Ya ini worst case banget ya yang nomor 3 ini. Seperti itu. Dan dari data ternyata bank yang masih belum memenuhi modal inti sebesar 3 triliun ada dari data kontan ya, dari data kontan per Oktober 2022 itu disebutkan ada 19 bank nih yang belum memenuhi modal minimal.
Nah, tapi mereka sudah merencanakan aksi korporasi berupa right issue, jadi bisa kamu lihat di sini. Nah, pertanyaannya, apakah ini layak untuk dikoleksi? Nah, ini bakal beda lagi ya jawabannya ya. Yang jelas beberapa bank ini kan sudah mulai sudah mulai melakukan right issue seperti Bank Neo, terus Bank Aladin itu juga bagian dari Alfamart kan, kemudian ada Bank Amar juga. Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan harga komoditas batu bara nih. Kan ada yang bilang harga batu bara tidak bakal tinggi dibandingkan tahun 2021 dibandingkan rekor all time high-nya. Yes, dari beberapa data maupun saya sudah sempat sangat sering bahas di YouTube Pintar Saham bahwa memang kemungkinan tidak bakal menyentuh 400-an USD lagi ya harga batu bara. Tapi at least kalau kamu perhatiin dari grafik chart 5 tahunnya si batu bara, dia itu 300 pun dia masih sudah jauh lebih tinggi dibanding era-era sebelumnya. Karena era-era sebelumnya itu kan di area 100-150 lah paling mentok kan gitu ya. Itu pun paling mentok juga 250 di era 2021. Jadi at least paling di area 300-an selama masih ada perang gitu. Dan berikutnya ada CPO. CPO penting juga untuk dibahas. Kenapa? Karena Indonesia salah satu main ekspornya adalah CPO. CPO sendiri juga hampir mirip sama batubara ya kasusnya ya. Jadi all time high-nya bakal sulit tercapai lagi, tapi masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya. Seperti itu. Dan yang paling terbaru adalah terkait dengan layoff di tech industry yang sebenarnya yang dari luar negeri yang di luar isunya ya, yang ada berita banyak ya. Dan secara resmi sih per tanggal 18 November kemarin, kalau saya baca di Detik Finance, itu Goto juga mengumumkan PHK massal 1.300 karyawan. Nah, ini kan kalau kita lihat dari dua sisi, pertama dari sisi company-nya dulu nih. Sisi company-nya dulu berarti Goto sudah berusaha untuk mengefisiensikan diri agar sustain ke depannya. Karena nggak mungkin terus-terusan jor-joran, nggak mungkin terus-terusan burn money, sehingga mereka mau nggak mau harus melakukan sesuatu untuk efisiensi. Kemarin kan mereka sudah mulai yang menerapkan biaya layanan ya per transaksi di Tokopedia, itu Rp1.000 per transaksi. Itu menurut saya salah satu cara mereka untuk menambah sumber income, karena ya kita tahu lah ya di awal-awal Tokopedia, ada Gojek, itu promo itu gila-gila banget. Saya ingat banget dapat cashback itu sempat mencapai hampir 1 juta dari Tokopedia. Sempat loh. Jadi luar biasa memang promonya di awal-awal. Dan ya udah saatnya ya mereka untuk mengefisiensikan diri sekarang. Untuk sustain ya, keberlanjutan dan sebagainya. Bayangin status rugi 60 triliun. Jadi kalau nggak di manage itu bakal terus ini kan. Jadi mau nggak mau harus ada seperti ini menurut saya. Sisi buruknya ya memang ada yang di layoff. Ya mudah-mudahan sih, intinya sih kalau saya sih tipikal 2023 saya percaya bahwa masih terang ya, nggak bakal gelap atau nggak bakal resesi bla 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 yang diomongin banyak orang ya. Saya lebih percaya bahwa Indonesia salah satu yang survive ataupun Indonesia yang salah satu yang kuat ekonominya di 2023. Jadi ini kan tidaklah terlalu yang perlu dikhawatirkan ya teman-teman ya. Gitu. Yang penting intinya dalam hal perencanaan keuangan adalah dana darurat oke, risk management punya, investasi tetap jalan. Jadi jangan merasa wah saya harus cash is the king nih. Jadi saya nyimpan cash sebanyak-banyaknya malah nggak investasi karena justru ada inflasi di sana, ya kan? Cash is the king itu oke dalam hal penyediaan dana darurat. Dana darurat itu maksimal untuk yang single 6 kali pengeluaran bulanan, untuk yang sudah menikah dan sudah punya anak, sudah punya tanggungan, idealnya 12 kali pengeluaran bulanan. Seperti itu. Oke, nah ini ini sudah sempat kita posting kemarin ya di Instagram Pintar Saham terkait dengan banyaknya emiten yang mencetak rekor laba tertinggi sepanjang masa di kuartal 3 2022 ini. Mulai dari MTK, Adaro, ITMG, PTBA ya. Kita tahu Adaro, ITMG, PTBA ya karena harga batubara yang juga mencetak harga tinggi. Yang luar biasa BBRI juga, United Tractor juga ya. Jadi ini saya ambil di Kontan edisi 17 November datanya. Dan selain itu ada juga BNI,
Bevin, BMRI, ini yang LQ45J ya. Terus Astra juga mencetak rekor. Kemudian Bank BTN, nah BTN juga mencetak rekor nih, padahal harga sahamnya kan anjlok nih, maksudnya masih sideways, jadi ada peluang sebenarnya. Kemudian BRI Syariah juga, ada Inco, BBCA, dan KLBF. Nah, oke. Baru kita langsung mulai nih, kira-kira saham apa sih yang masuk watchlist? Versi Pintar Saham tentu saja, jadi sekali lagi sesuaikan dengan profil resiko dari Bapak Ibu, kemudian sesuaikan dengan time frame tujuan keuangan, ya. Jadi kalau saya ngasih fundamental, tapi Bapak Ibu adalah seorang scalping, udah pasti nggak nyambung, ya. Para scalping nggak terlalu peduli yang namanya fundamental, bahkan nggak peduli sama yang fundamental. Tapi kalau tipe-tipe long term, tipe-tipe jangka panjang, wajib paham fundamental, ya, agar sustain, ya, agar sustain. Tapi kalau yang tipikal swing gimana? Perlu tahu nggak fundamental? Swing ya dominannya kan technical nih. Tapi kalau perlu katalisnya bisa diambil dari fundamental. Misalnya kinerjanya melebihi ekspektasi. Nah, itu kan fundamental sebenarnya. Ketika suatu saham melebihi ekspektasi, harga sahamnya cenderung naik. Seperti itu. Itu cocok untuk di-swingin. Oke, yang pertama yang masuk watchlist dari saya adalah Bank Tabungan Negara. Oke, sekali lagi, yang muncul di sini adalah yang sudah keluar laporan kuartal 3-nya. Jadi kalau ada emiten seperti Indi, Medco, itu kan belum keluar tuh kuartal 3-nya. Jadi otomatis dia nggak bakal muncul di sini. Karena patokan saya adalah harus sudah keluar Q3-nya dulu. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita ngomongin BTN ini year to date-nya turun ya, 15,83%. Kemudian 5 years-nya itu juga turun 50,65%. Lumayan ya. Padahal nih kalau kita cek dari data, nah ini BTN dengan parameter seperti ini ya teman-teman ya. Ada market cap, enterprise value, ROE, net profit margin, current PE, current PBV, rata-rata standar deviasi 5 tahun, PE sama PBV, EPS growth-nya, kemudian price-nya. Nah dari ini kita lihat ya kalau enterprise value sih nggak nyambung ya sama bank ya, karena kan dia memperhatikan faktor debt, sedangkan dana pihak ketiga itu kan dianggap kewajiban atau utang di bank, sehingga nggak relate ya, nggak cocok. Oke, tapi nanti saya sampaikan kok rasio-rasio apa yang cocok untuk di bank. Nah, misalnya market cap, ROE-nya 14,52%, ini udah oke, net profit margin-nya juga udah oke, 2 digit. Current PE sama standar deviasi PE-nya ini udah kategori murah dong, karena 5 doang, sedangkan rata-rata 13. PBV-nya udah di bawah 1 malah, sedangkan rata-ratanya 1. Oke, growth juga kelihatan ya, ada pertumbuhan di sini. Jadi bukan berarti bahwa kita tuh cari yang murah, tapi kita juga harus cari yang tumbuh. Jadi jangan cari yang murah doang, tapi harus ada growth-nya, gitu ya. Jadi saya tipikal yang suka mengcombine value, growth, sama dividen. Saya suka combine. Jadi bukan yang value 100%, bukan yang nyari growth doang 100%. Oke, jadi beberapa yang kita perlu perhatikan, parameternya adalah laba bersih si Bank BTN ini udah tumbuh secara YoY sebesar 50%. Kemudian net interest margin meningkat dari 3,52 menjadi 4,51. Nah, ini kuncinya kalau di bank ya, kita harus cari net interest margin-nya. Makin tinggi, makin bagus. Artinya dia punya margin ya, sama lah kayak kita berbisnis ya. Kalau punya margin yang gede, enak kan dibanding yang punya margin yang tipis. Margin yang tipis kan ya kurang bersemangat lah berbisnisnya jadinya kan gitu kan. Nah, begitu juga ketika milih saham nih, pilih yang net interest margin-nya juga tinggi untuk kategori bank. Kemudian NPL gross menurun dari 3,94 menjadi 3,45. Ini udah turun dan NPL ini adalah non-performing loan ya. Jadi kualitas kredit dari suatu perbankan. Idealnya adalah makin rendah, makin bagus. Kunci di perbankan adalah kualitas kreditnya, kemudian yang kedua net interest margin-nya. Dua itu aja dulu. Ya, menurut saya NPL yang, karena gini, misalnya dia dana pihak ketiganya besar nih, tapi NPL-nya jelek banget. Itu dia bakal banyak keluar duit untuk cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN, sehingga labanya bakal tergerus. Tapi misalnya NPL-nya bagus, rendah banget,
tapi net interest margin-nya tipis dan dana karena dia banyak menghimpun dana mahal, misalnya deposito. Nah, itu juga kurang oke, ya kan? Karena dia tidak terlalu bisa memaksimalkan dana yang dia himpun untuk dilempar ke kredit. Idealnya NPL dan NIM ini sejalan gitu loh kalau mencari bank yang bagus. Dan kita tahu juga BTN ini brandingnya adalah KPR ya. Siapa sih yang nggak tahu kalau BTN pasti orang ingatnya wah KPR gitu kan ya. Dari sisi market share, KPR BTN sendiri menguasai 39% market share KPR nasional di Indonesia. Ini gede dong, karena 61%-nya ini bank lain, artinya dibagi-bagi dengan bank-bank yang lain yang jumlahnya sampai 100-an. Kemudian KPR subsidi. Nah, KPR subsidi ini adalah KPR yang diberikan kepada Gojek atau pekerja-pekerja informal. Itu BTN mendominasi 84% penyalurannya, bank lain hanya 16%. Terus ada pertanyaan dong, berarti nggak terlalu untung dong kalau menyalurkan banyak KPR subsidi. Nah, justru bukan berarti nggak untung, karena sisa dari KPR tersebut dibayarkan oleh pemerintah. Gitu. Nah, juga subsidi ya, kan subsidinya dari pemerintah. Pemerintah menyalurkannya dengan perantara dari BTN. Seperti itu maksudnya KPR subsidi. Dan dari sisi promo BTN ini kita tahu juga BTN menawarkan bunga KPR 2,47% fix 1 tahun. Ini luar biasa ya, 2,47%. Ini baru aja sih saya dapat beritanya tadi ya. Nah, jadi ini lumayan ya, karena kalau ngomongin KPR dengan era suku bunga acuan yang tinggi selama 1 tahun ke depan, kita perkirakan, maka ini bisa menjadi solusi nih buat kamu untuk mendapatkan KPR yang berbunga rendah. Oke, nah ini dana pihak ketiga ya. Jadi secara year on year, dana pihak ketiganya BTN itu tumbuh 7,41%, dan nah, komposisi dana murahnya juga meningkat. Kuncinya di sini juga ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai time depositnya yang besar. Nah, ini kebalikan dengan bank digital ya. Bank digital itu kan time depositnya besar. Wajar, kenapa? Karena mereka nyari nasabah sebanyak-banyaknya saat ini. Karena mereka baru, ya kan? Bahkan menurut saya bank digital juga oke sih secara jor-jorannya ya. Cuman secara keuntungan masih belum kan. Nah, sedangkan si BTN ini kan sudah kita tahu namanya, BUMN pula, kemudian brandingnya udah terkenal, ya siapa sih nggak tahu KPR-nya BTN, seperti itu ya. Dan dari sisi pendekatan yang saya gunakan, yaitu price earning dan price book value, harga wajarnya BTN dengan asumsi EPS-nya 296 di tahun 2022, ini 12 trailing months posisi hingga kuartal 3 ya, dan price earning cuma di angka 7, maka di area Rp2.072 harga wajarnya. Dari sisi price book value, asumsi book value per share di angka 2039, PBV di angka 0,9 saja, bukan di angka 1, maka harganya jadi 1.835. Nah, sedangkan harga saat ini di 1.515 ya, pada saat buat slide ini 1.515, BTN masih sangat under value dong. Seperti itu kesimpulannya ya. Jadi listnya sekali lagi dibuat berdasarkan data, ada parameter yang saya gunakan sehingga muncullah nama-nama saham yang bisa kamu jadikan watchlist ini ya. Sekali lagi bukan berarti harus buy atau harus sell atau harus hold, murni disesuaikan dengan tujuan, time frame dan sebagainya. Disclaimer on gitu ya. Nah, yang menjadi isu terkait dengan BTN udah pasti terkait dengan right issue dia di bulan Desember nanti, di mana tujuannya kan sebenarnya bagus ya, right issue-nya, yaitu struktur permodalan dalam meningkatkan penyaluran jumlah kredit atau pinjaman. Jadi nggak ada unsur yang, wah ini buat apa sih right issue? Jangan-jangan cuma nambah-nambah modal doang, tapi nggak ada guna. Nggak juga kan, buktinya mereka menambah modal dengan tujuan meningkatkan penyaluran jumlah kredit atau pinjamannya. Jadi nggak ada tujuan yang aneh-aneh, malah saya lihat tradisinya. Jadi benar-benar clear dan benar-benar tertuju bahwa ingin meningkatkan pinjaman, sehingga mereka makin ekspansi dan sebagainya, ya tentunya baik buat pemegang saham dong, seperti itu. Tapi memang belum diketahui ya di harga berapa right issue BTN ini bakal dilakuin, dan tanggalnya sih sudah ada jadwal ya, kalau nggak salah, mulai tanggal start di 2 Desember sih, kalau nggak salah. Oke, nah ini untuk mendukung keputusan dari teman-teman ya. Jadi saya juga melampirkan seasonality. Jadi seasonality itu kayak
kecenderungan pergerakan harga suatu saham dari tiap bulannya. Nah, untuk BTN sendiri di bulan November di Desember ke depan itu memang kelihatannya dari 15 tahun terakhir itu 3, 4, 5, 6, 7, ya 7 kali dia minus, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali dia positif. Jadi gimana nih? Ya memang kelihatan ya, dari sini kelihatan memang BTN itu sudah dari 2018 minus terus nih, padahal kinerjanya kan tidak anjlok-anjlok banget kan. Memang pada saat awal pandemi ya semua bank anjlok kan, nggak ada yang nggak anjlok. Ya itu kan wajar karena ada suatu kondisi force major kan. Nah sekarang kan saatnya mereka pada bangkit dan kita lihat semua termasuk BTN juga tergolong udah bangkit kan, seperti itu. Oke, untuk ya. Nah ini berikutnya nih, ownership. Jadi makin biar lebih detail ya ownership ya. Jadi biar tahu bahwa ternyata untuk BTN, top 25 shareholder-nya itu memegang 81% dari total saham perusahaan. Udah pasti Indonesia, negara Republik Indonesia memegang paling besar 60%. Dari sini ada BPJS Tenaga Kerja, ada Norway juga punya ini ya, SWF-nya ya. Kemudian ada PT Taspen, ada beberapa aset manajemen, kita lihat ada ini. Kemudian ada The Vanguard juga yang memegang sahamnya si BTN, BPJS Tenaga Kerja, program JP, ini aset manajemen lagi, aset manajemen, ada BlackRock juga, aset manajemen. Jadi lumayan ya, jadi ada banyak aset manajemen yang mempercayakan untuk memegang saham, banyak aset manajemen memilih untuk memegang saham BTN. Jadi di sini kita bisa lihat, oke, berarti kan fine-fine aja dong kinerjanya kan gitu kan ya. Begitu. Oke, next adalah saham berikutnya yang masuk watchlist adalah masih di sektor keuangan, di kategori perbankan, yaitu BRI. Nah, ini yang baru aja mengeluarkan laporan keuangan kuartal 3-nya. Dan karena kuartal 3-nya oke banget kinerjanya, harga sahamnya sebenarnya year to date itu baru naik 10%, tapi secara 5 years udah naik 41%. Atau kita ratain cuma 8% sih setahun, kalau kita ngambil rata-rata ya. Oke, kalau BRI, ya ini udah pasti tahu lah BRI seperti apa ya. BRI kita lihat dari sisi parameter kriteria seperti ini, market cap, ROE, NPM, current PE-nya dia di bawah dibandingkan rata-ratanya. Kemudian EPS-nya juga growth lumayan banget. Ya ini udah pasti nggak jangan dilihat kalau untuk bank. Seperti itu. Ini dasarnya ya, jadi kenapa dia kepilih dalam watchlist-nya yang Pintar Saham buat ya. Nah, secara price earning sendiri, dengan patokan price earning-nya cuma 15 dan pertumbuhannya melihat yang tadi kita ambil data, ternyata Rp5.000 adalah harga yang wajar untuk BRI di tahun 2022 berdasarkan kuartal 3. Kemudian secara price book value itu bisa sama hampir mirip ya, jadi 4.900 sampai 5.000 itu range harga wajarnya BRI. Kalau sekarang kan di 4.600 ya, jadi masih ada upsize yang lumayan di sana. Itu BRI, dan seasonality BRI seperti ini nih. Nah, dia ini lebih, kalau kita lihat dia lebih ini ya, kalau di Desembernya dia lebih kelihatan dia bakal hijau, karena dari 15 tahun terakhir, cuman 2 kali merah, 1 kali tidak gerak harganya di posisi akhir tahun. Nah, dari sini kan kita bisa lihat, ada peluang nih berarti untuk BRI ini secara seasonality doang, historical doang. Kemudian dari sisi kepemilikan, ya ini top 36 shareholder-nya memegang 73% dari saham yang dimiliki oleh BRI. Mulai dari Republik Indonesia, kemudian ini SWF-nya Indonesia ya, Indonesia Investment Authority, ada JP Morgan juga ada The Vanguard juga, kemudian ya BlackRock yang lebih populer sebagai aset manajemen private equity. Nah, ini bisa dilihat ya untuk BRI. Jadi perbedaan yang saya lihat adalah ketika dia company-nya itu dipegang oleh, ketika company-nya besar, emitennya besar,
kecenderungan dia bakal banyak dipegang oleh investor asing. Dan yang megang investor asingnya juga bukan yang sembarangan ya, tapi big fund yang memang benar-benar ya terkenal lah, kayak Vanguard sama BlackRock. Oke, nah untuk yang ketiga, saham watchlist-nya adalah masih keuangan tapi perbankan syariah, yaitu BTPS. Oke, BTPS ini memang sebenarnya year to date-nya belum terlalu oke ya, masih minus 15,34%. Tapi kalau kita ngomongin 5 years, dia udah tumbuh 104%. BTPS, Bank BTPN Syariah, merupakan anak perusahaan dari Bank BTPN, ya, yang punya Genius. Cuman kalau kita perhatiin, BTPS ini bagusnya dia dari sisi rasio nih, bisa dilihat ya. Net profit margin-nya tergolong besar, 30-an% loh, 32%. ROE-nya juga besar. Terus dari sisi PE dan min-nya juga masih kategori murah dibandingkan rata-ratanya. Growth juga 44% dibandingkan tahun lalu. Price-nya 3.090. Jadi masih layak lah untuk dibeli ya. Dan karena dia baru IPO di 2018, sehingga baru muncul seperti ini aja. Dan kelihatan memang tidak terlalu berpola ya, maksudnya justru di Oktober lah bulannya BTPS itu selalu positif atau selalu hijau. Sedangkan di Desember di 2020 sih ya, ini nggak tahu nih pas pandemi atau gimana. Justru pada saat awal-awal pandemi nih, awal-awal pandemi turun 43%. Wow kan ya. Tapi Mei itu udah naik 31%. Nah, jadi yang momen-momen kayak gini memang langka banget. Jadi kita ya beruntunglah sempat melaluinya dan ya sudah berada di tahap ini. Oke, nah itu BTPS. Cuman saya pada saat mengambil, kok nggak ada ownership-nya ya BTPS-nya. Oh iya, nggak ada ternyata. Iya, ownership-nya untuk BTPS-nya ternyata nggak detail ya, nggak saya dapetin datanya. Kemudian ya, tapi at least teman-teman udah pasti tahu BTPS itu dimiliki oleh BTPN dan sisanya oleh publik. Kemudian yang sektor berikutnya atau watchlist yang bisa kamu, oke, suara saya aman kan ya? Oke. Hmm, jadi kalau kalau suara agak kecil atau apa, silakan ini ya, kasih tahu aja ya di kolom chat ya. Kemudian berikutnya ada KIN. Nah, kemarin itu kan kita ada G20 ya. Kita ada G20 dan ya syukurnya udah berjalan dengan baik lancar. Dan selalu isu yang selalu utama dibahas pada saat itu, yang kebetulan saya ikut B20-nya. Di B20 itu selalu ya selain disediakan kendaraan listrik dan hanya kendaraan listrik yang boleh punya akses masuk di area tersebut, beritanya memang isunya selalu transformasi energi. Jadi yang dari awalnya energi fosil menjadi energi terbarukan. Dan termasuk nih Indonesia itu big planning-nya adalah bukanlah hanya sekedar penghasil nikel, tapi kalau bisa menjadi penghasil dari industri electric vehicle kelas dunia. Nah, itu yang saya tangkap ya dari B20 Summit yang saya ikuti di tanggal 13-14 kemarin, yang ada Pak Menteri, Pak Luhut, dan banyak banget menteri yang hadir. Arahnya ke sana tuh saya lihat. Jadi saya ngelihat energi terbarukan itu ya Indonesia sangat concern di sana. Bahkan ada dari G7 menawarkan uang apabila Indonesia mengurangi penggunaan batu baranya. Tapi kan tidak diiyakan langsung sama Indonesia karena batu bara kan sumber ekspor utama Indonesia saat ini kan. Sehingga menurut saya tidaklah serta-merta energi terbarukan muncul langsung yang lain ini bakal mati atau batu bara bakal hilang dan sebagainya, yang nggak mungkin kan gitu ya. Pasti bertahap dan tidak bisa seketika, cuman harus diakui
Yang lagi in saat ini adalah kendaraan listrik. Ya, mulai tahun depan dan sebagainya itu pengadaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan dan sebagainya itu kan diwajibkan ya untuk transportasi di lingkungan pemerintahan. Dan untuk energi terbarukan yang saya dapat berdasarkan screening adalah KIN nih. KIN sendiri emang mainnya di pembangkit listrik ya. Dia pembangkit listrik tapi energi terbarukan. Jadi misalnya mulai dari PLTA, ya pokoknya energi yang terbarukan. Dari data sih memang net profit margin-nya yang gede ya, 34%. Dan dari sisi ROE-nya yang masih belum oke sih ya, masih 1 digit. PE sama PBV-nya juga sebenarnya PBV-nya sih tidak bisa dibilang masih murah ya, karena sudah di atas rata-ratanya. Tapi at least growth-nya yang luar biasa nih ya. Bahkan kalau saya lihat di beberapa data, itu dia proyeksinya tinggi banget. Nah, cuman kan dia belum di cover sama beberapa analis. Belum di cover oleh banyak analis, sehingga tidak terlalu keluar banyak tuh data konsensusnya. Baru 1 atau 2 analis, dan itu pun juga estimasinya udah menurut saya wow banget, estimasinya naik-naik terus. Dan ya menurut saya balik lagi ya, jadi kebalik lagi ke tadi ya, ketika Indonesia fokus ke energi terbarukan, maka otomatis yang diuntungkan adalah emiten-emiten yang sudah dari awal concern ke sana. Nah, tapi batu bara sendiri saya ngelihat perusahaan-perusahaan seperti Adaro, Indi dan sebagainya, dia juga kan udah udah mulai mendiversifikasi ke situ ya. Contohnya ini melalui alfanya, kemudian Adaro dengan energi terbarukannya, seperti itu ya. Jadi muncullah nama KIN nih sebagai mewakili sektor energi terbarukan gitu. Dan untuk kepemilikan agak menarik ya, setelah saya cek ke dalam, banyak memang perorangan yang memiliki saham KIN ini ya, secara insider ya, bisa dibilang insider dong ya, karena kan mereka memiliki lebih dari, hampir ada yang lebih 5%, bahkan ada yang 11%. Dan ada ini nih, Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilities Corporation. Jadi setelah saya googling ini apa, ini relate sama Jepang. Jadi ya mungkin teman-teman bisa cek apa ini, kemudian PT Paramita Indah Lestari sebagai pemegang saham pengendali dari saham KIN. Dan sisanya di sini kelihatan perorangan. Nah, seperti itu ya. Dan ada 1 investment management, American Century Investment Management. Oke, next adalah sektor energi. Nah, seperti saya bilang tadi, meskipun ada energi terbarukan, belum berarti bahwa energi yang dianggap energi kotor dalam tanda kutip fosil ya, seperti Adaro, ITMG, PTBA, BSSR, bla bla bla. Ya, apalagi banyak banget pasti pendukung PTBA di sini. Memang saya coba men-screening ya, yang mana kira-kira dibandingin dari sekian banyak saham perusahaan batubara tadi, yang mana oke. Jadi dari sisi net profit margin tadi saya coba bandingin Adaro, BSSR sama ITMG itu beda tipis banget. Kemudian dari sisi growth, ITMG sama Adaro juga beda tipis banget. Nah, PTBA nih yang masih di bawah dia selalu. Dan dari itu makanya saya muat, yaudah bukan ya. Jadi saya menganggap Adaro nih yang lebih oke dari sisi net profit margin dan dari sisi growth-nya. Dari situ dasarnya kenapa untuk saham batubara saya lebih condong ke Adaro dibanding yang lain. Dan seperti saya juga bahas di YouTube channel Pintar Saham, ketika harga batubara naik, yang paling cepat geraknya itu Adaro. Kemudian kalau saya compare 3 ya waktu itu ya, Adaro, ITMG, PTBA, ternyata yang paling cepat gerak itu Adaro, dan paling lambat gerak itu PTBA. Gitu. Ya, suaranya kecil ya. Oke, seharusnya sih enggak ya. Suara saya kecil ya. Oke, harusnya enggak ya. Udah ya. Oke, ini ya dasarnya ya, parameter ya, teman-teman ya. Jadi tinggal dilihat aja. Ya, aman ya. Oke, oke. Sip. Nah, di sini kelihatan ya, ROE-nya lumayan. Net profit margin juga lumayan. Di atas 30% loh, teman-teman. Kemudian dari sisi debt juga nggak terlalu besar. EPS growth juga oke.
yang ada berapa ya, kayak Indi dia belum mengeluarkan, Medco juga belum mengeluarkan, jadi dia otomatis nggak masuk dalam pembahasannya. Oke, nah ini seasonality-nya Adaro yang menurut saya dia lebih bersifat, sekali lagi kalau batu bara dia benar-benar relate sama harga batu bara. Jadi dia nggak bakal relate sama January effect, dia nggak bakal relate sama hal kayak gitu. Dia nggak window dressing, dia juga nggak bakal relate dengan hal seperti itu. Atau sell in May go away, dia nggak bakal gitu ya. Jadi kalau udah ngomongin batu bara, maka patokannya ya udah harga batu bara gitu doang. Batu bara naik dia naik, nggak mau peduli mau Januari, mau Desember, mau Mei, nggak bakal dia relate sama jargon-jargon eh, apa kayak saham itu ya, January effect, sell in May, window dressing, dia nggak bakal relate, nggak ada korelasinya. Tapi dia sangat berkorelasi dengan harga batu baranya. Makanya setelah saya cek, ya udah dia nggak di sini Desember di kelihatan ya dia merah-merah nih, padahal yang lain biasanya big cap yang market cap-nya besar-besar itu Desember itu cenderung hijau karena window dressing dan January effect ya biasanya cenderung hijau. Nah tapi ini enggak nih gitu. Oke, dan dari sisi kepemilikan top 25 shareholder dari Adaro, untuk top 25 shareholder dari Adaro itu memegang hampir 64% dari sahamnya si Adaro. Dan kita tahu siapa aja, ada PT Adaro, terus ada ini Pak Garibaldi Thohir, Pak TP Rahmat, Edwin Suryajaya, ada The Vanguard Group, ada BlackRock juga ya. Dan ini dia menambah kepemilikan nih ceritanya. Kemudian ada Dimensional Fund. Nah, ini kamu bisa lihat ya, nama-nama yang besar-besar yang memegang saham PT Adaro. Oke, dari sisi target price sendiri memang, oke, mungkin saya coba lihat ya, target price-nya Adaro ya. Ya, oke. Nah, ini kalau kita perhatiin dari price earning dulu deh. Price earning historical 10 tahun ya. Nah, dari sini kelihatan even di ketika siklus mereka lagi bagus pun di era-era seperti ini nggak pernah tuh nyentuh PI itu 3 sekian kayak sekarang. Jadi sekarang itu kebangetan murahnya gitu jadi jawabannya ya. Karena historical nggak pernah tuh. Bahkan ketika batu bara lagi oke banget harganya pun paling mentok sini nih PI-nya 6, 7, 6, 6, 6. Nah, ini sekarang udah nyentuh 3 nih. Jadi ya menurut saya ada peluang di sana gitu. Memang forecast-nya batu bara kan yang seperti berulang-ulang kali saya sebutkan tidak bakal menyentuh all time high lagi seperti 400-an kemarin. Ya, tapi mereka tetap tinggi kok, 300-an dibandingin 100-an USD sebelum-sebelumnya. Gitu. Ya memang sentimennya sih lebih ke energi terbarukan ya sekarang ya. Cuman saya masih optimis sih ke depannya. Itu ya untuk Adaro. Nah, selanjutnya kita saham yang saya pilih adalah hmm, fokus ini lagi. Mana dia? Oke, itu Adaro ya. Kemudian next-nya ada di ya ini dia. Is. Sorry. Nah, ini dia ya. Untuk berikutnya ada is ya. Kenapa ada is? Ini menarik ya karena kita tahu juga ketika pandemi sudah mulai agak menurun, ya meskipun Desember ini diperkirakan naik lagi yang COVID-nya, tapi kita yang lihat sekarang kan pariwisata, kegiatan-kegiatan berkumpul yang rame-rame kan sudah mulai pulih lagi nih, dan itu menunjukkan bahwa orang-orang kan sudah punya duit dan sudah pingin untuk segera menggunakan duitnya untuk hiburan, untuk jalan-jalan, untuk menikmati lah, kan gitu ya. Dan salah satunya menurut saya diuntungkan adalah IS ya. IS ini kan hotel ya sebenarnya, hotel di Yogyakarta. Dia kalau kita lihat data, nah sekali lagi lihat data ya, jadi bukan pom-pom dan sebagainya, kita lihat data, ROE-nya oke, NPM-nya juga oke, current PE-nya juga oke dibandingkan rata-rata standar deviasinya. Nah, paling yang ini nih, current price to book value-nya nih lebih besar dibandingkan standar deviasi 5 tahunnya.
tapi utangnya rendah banget nih, teman-teman. Utangnya rendah banget, dan growth-nya juga luar biasa. Ya memang kalau di-compare sama 2021 kan, 2021 kan banyak ada pembatasan nih, sehingga seolah-olah yang kategori pariwisata ya udah pasti bakal growth banget luar biasa di 2022 ini. Cuman kan kita lihat utangnya kecil, free cash flow-nya oke. Nah, harganya nih yang di bawah Rp100 per lembar. Jadi masih cenderung bakal gampang digoreng dalam tanda kutip ya. Nah, itu. Kalau saya ngeliat, IS juga berpeluang murni karena untuk teman-teman yang prefer ingin punya saham hotel nih misalnya. Karena kan kalau kita teman-teman yang suka traveling atau apa kan kadang kalau nginep di hotel gitu kan, wah kayaknya enak nih punya saham hotel. Tapi yang harus diakui hotel itu balik modalnya kan lumayan ya, lumayan lama. Nah, jadi kenapa nggak punya sahamnya aja kan gitu kan. Dan pemiliknya, kalau kita perhatiin, memang ini perusahaan keluarga banget ya. Kelihatan dari kepemilikannya ini semuanya lebih ke perorangan. Jadi tidak ada nama aset manajemen sama sekali saya lihat di sini dari sisi kepemilikan. Oke, ya Pak Teddy ya, iya benar. Per Adaro itu turun karena labanya naik sini kan. Iya benar. Ya, oke, nanti coba saya jelasin ya maksud saya tadi ya. Memang benar ya Pak Teddy, maksudnya labanya kan naik nih. Harganya kan masih segitu tuh. Ketika harganya masih segitu, labanya naik, PR-nya kan jadi murah banget. Nah, tapi kalau kita lihat siklus sebelumnya, ketika harga batu bara juga oke, labanya juga oke, belum pernah tuh PR-nya Adaro tuh di area 3 gitu maksud saya. Sehingga sebenarnya sekarang itu peluang banget gitu. Memang per akan naik lagi ketika harga batu bara mulai turun di 2023. Nah, cuman kan estimasinya tidak bakal merosot sampai 100 USD lagi harga batu bara. Kan gitu ya, karena masih ada perang kan. Sehingga kemungkinan masih tetap lebih tinggi dibanding rata-rata 5 tahun terakhir. Gitu maksud saya Pak Teddy ya. Oke, nah balik lagi ke sini. Thank you masukannya Pak Teddy. Nah, terus, nah untuk yang sektor consumer non-cyclical, itu ada TAPG yang masuk pilihannya. TAPG. TAPG ini dasarnya ini ya, ROE-nya oke, net profit margin di atas 30%, teman-teman. PI-nya cuma 4, standar dividend cuma 7, PBV 1, ya, debt-nya rendah, growth juga lumayan. Oke ya, ini dasar-dasarnya ya, alasan-alasan kenapa ini masuk ya. TAPG, dan dari sisi ownership, PT Persada dan sebagainya kelihatan di sini pemiliknya, bahkan 87% dipegang oleh 21 shareholder. Jadi publiknya dikit banget dapatnya, cuman ya kenapa enggak kan gitu ya. Ada Dimensional juga, ada Acadian Asset Management, dan sebagainya. Ini juga lumayan nih naiknya. Seperti itu. Untuk TAPG, ya CPO ya. Tadi kan kita sempat bahas CPO ya. CPO kan tergolong volatil juga nih. Nah, cuman saya ngelihat CPO ini isu kemarin kan terkait dengan harga minyak goreng yang terlalu tinggi, ya kan, sehingga makanya ada pembatasan dan sebagainya. Tapi sekarang saya ngelihat sudah tidak ada isu itu lagi ya, sehingga ya sudah saatnya untuk, ya menurut saya masih ada peluang ya, meskipun secara forecast dianggap CPO itu ya kemungkinan bakal flat dulu, flat baru bisa. Ya tergantung ya sekali lagi ya, maksud saya India kan sebagai salah satu uh, negara yang banyak mengimpor kebutuhan CPO-nya Indonesia, sehingga India kita tahu juga di 2023 akan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia menyalip Tiongkok, sehingga India ya menurut saya ada peluang gitu loh dari sisi CPO. Makanya ada dua nih yang masuk CPO-nya, yaitu TAPG dan SSMS. Sekali lagi murni yang udah SSMS. Oke, sorry, ini TAPG ya masih ya datanya. Oke, coba saya lihat dulu. Oke. Untuk yang SSMS. Aku hilangnya di screenernya.
Tunggu sebentar. Iya, jadi tinggal kayak gini doang ya caranya ya. Saya cuman gini doang kok caranya teman-teman. Tinggal di screen, terus cari, tinggal di sort misalnya NPM yang paling gede yang mana. Nah, kalau gini kayak gini kan coret nih. Nggak mungkin dong NPM lebih gede daripada pendapatan. Tadi munculnya, nah ini dia, APG SSMS. Ya, ini SSMS, jadi based on net profit margin, dia di bawahnya TAPG, tapi PI-nya juga dia lebih rendah daripada TAP. Dia di atas TAPG, kemudian ya growth-nya juga di bawah sih. Cuman ya mereka nomor 1, nomor 2-nya lah, hanya kalau based on screening yang saya buat ini ya. Gitu. Sip. Oke, next. Balik lagi ke sini. Nah, ini untuk kepemilikannya si SSMS ya, sawit Sumemas, itu ada Dimensional, ada BlackRock juga. Oke, seperti itu. Oke, tapi biar nggak boring ya, kita langsung coba jawab chat aja ya. Jadi saya coba jawab chat juga ya. Jadi karena udah paruh pertama. Oke, dari Pak Harsono, cari tahu untuk bisa dapat saham-saham beggar macam Raja, Pico, Pani. Gimana caranya, Pak? Nah, ini juga ya, saya juga, menurut saya, untuk mencari saham beggar seperti ini, karena tadi kan contohnya Raja, Pico, Pani, itu kan dia faktor X ya, bukan menurut saya nggak based on fundamental doang sih itu Pak Harsono ya. Agak-agak sulit ya. Kita tahulah Raja itu ada siapa di baliknya ya. Agak sulit ya, tapi kalau Bapak lebih, menurut saya sih lebih oke kita cari yang sustain ya. Jadi jangan yang mencoba ngincar muluk-muluk, saya pengen yang beggar, tapi besok beggar, besoknya boncos, sehingga ujung-ujungnya nggak pernah dapat oke, nggak sustain. Balik lagi ya, ke konsep financial planning, jadi kalau teman-teman dapat konsisten 3-5% aja sebulan, itu sudah setara 36% sampai 60% setahun. Itu udah ngalahin investor-investor yang besar, yang annual return-nya gede. Gitu ya Pak Arsono ya. Jadi kalau pertanyaannya cari tahu untuk bisa dapat saham bagger seperti itu yang tidak ada faktor fundamentalnya, maka jawabannya saya agak sulit, saya sendiri belum, riset saya belum nemu tuh gimana sih mencari tahu saham yang bakal the best gainers dalam setahun based on fundamental. Jawabannya agak sulit ya, karena ada faktor X yang di luar fundamental gitu jawabannya ya. Oke, terus dari Agung Weda, bagaimana dengan saham BDMN? Sebagai salah satu bank buku 4 dengan NIM di angka ya, yang mana oke dijelasin secara detail. Apabila kalau oke, BDMN ya, Bank Danamon ya. Oke, Bank Danamon sudah oke. Cuman balik lagi ya, tadi kan Agung Weda ya, saya kan screening nih. Jadi dari screening itu saya juga kan rankingin dong ya. Kalau saya masukin bank semua kan nggak oke dong ya. Jadi harus saya masukin sektor-sektor yang lain agar terdiversifikasi. Nah, dari ranking-ranking tadi, bank misalnya, oh oke, ternyata bank ini kalau saya compare BRI misalnya sama Bank Danamon, wah masih okean BRI nih. Atau BTN masih sama Bank Danamon, wah masih okean ini nih. Kayak gitu sih alasannya Agung Ide ya. Bank Danamon gimana Mas? Oke kok, bagus. Cuman ya itu dia, faktor prioritas ranking saja sih, screening yang saya lakukan. Oke, tadi juga udah jawab ya tentang G20 ya, pengurangan PLTU berbasis batu bara. Saham batu bara ke depannya menurut saya masih menarik, asalkan si company batu bara itu juga memiliki ide mau ngapain ke depannya. Ya, jadi jangan asal, oh yaudah saya mau energi terbarukan, ya, tapi nggak jelas ya energi terbarukannya mau ngapain. Nah, misalnya kan Indi, ini kan jelas banget nih, bahkan mereka menjadi salah satu sponsor nih di dalam acara B20 kemarin, dan kita bisa pakai alfanya itu di sekitaran Nusa Dua dengan gratis gitu. Dan ya oke sih ya, cuman masih, ya namanya juga tahap awal ya, jadi saya ngelihat masih agak
agak sulit ya kalau kita ngecas kendaraan listrik dari rumah itu ya masih agak wow juga sih gitu. Menurut saya masih menarik ya, tapi perlu perlu di reduce lah ceritanya. Kemudian dari Francesco Satya, harga wajar BTPS. Harga wajar BTPS. Jadi based on ini saja ya. Harga wajar BTPS. Ini banyak banget saya buka. Ini ya maklum lah. Oke, BTPS. Nah, ini dia. Jadi kalau harga wajar BTPS, target price-nya oke. Ya, anggap aja P-nya 15 lah ya. Sedangkan posisi EPS-nya misalnya 220. Jadi kalau 15 kali 220, 3.300 lah minimal seharusnya ya. Tapi kita coba cari tahu di target price yang lain ya. Misalnya kita cari di sini nih. 3.300. Nah, ini target price-nya di sini malah 4 ribuan ya untuk BTPS ya. 4 ribuan, terus kita lihat future growth-nya juga proyeksinya luar biasa ya. Bakal naik terus nih 2023 sorry, ini 2023 berarti kan kinerja 2022 nih ceritanya. Tapi namanya estimasi prediksi ya, jadi bukan berarti bakal tercapai ya. Nah, juga estimasi prediksi, tapi ya menurut saya sih 3.300 ya, Pak Francesco Satya ya. Oke, ya kita lanjut lagi materinya sambil menjawab lagi ya, karena bakal banyak yang bertanya. Nah, ini tadi kita sampai sini, SSMS. Berikutnya, nah ini ada intermezzo dikit ya, saham dan pertumbuhan EPS YOY-nya yang wow di Q3 itu ada Friend dan APLN. Ya, kalau saya base melihat earning tadi ya, earning dari Stockbit, saya ngeliat, wah ini keren banget, Friend gede banget ya growth-nya, YOY-nya. Begitu juga dengan Agung Podomoro. Cuman kita harus, nah jadi sini ada question mark nih, kenapa kok saya nggak terlalu milih ini, padahal growth-nya oke banget kan kemarin kan. Kalau saya sih jawabannya ya kita harus perhatiin dulu ya, kenapa sih dia bisa besar dan kalau hanya baru satu kuartal doang dia growth, ya bisa jadi kuartal berikutnya bisa aja turun dan sebagainya. Jadi kita kalau mau main aman, jangan langsung ambil baru satu kuartal positif gede, growth gede, apalagi historicalnya dia kecenderungan dia agak volatil, ya sebaiknya sih tahan dulu, tunggu dulu, lihat situasi. Apakah di kuartal 4 dia bakal tetap konsisten naik lagi, positif, atau gimana. Karena kan dua ini kemarin kan kinerjanya banyakkan gini ya, naik turun. Kalau nggak negatif, ya minus gitu kan. Ya jadi belum lah menurut saya turnaround-nya belum lah. Gitu. Makanya saya kasih question mark ya, meskipun memang IPS YOY-nya gede banget tumbuhnya. Gitu. Oke, nah, ini sektor yang lain nih. Jadi kan udah lengkap ya, hampir lengkap semua sektornya ada. Nanti saya bakal bahas, bisa pilihin. Dan dari sisi sektor infrastruktur yang kepilih adalah IPCC. Nah, ini menarik saya ngelihat karena dari sisi debt itu nggak ada nih. Makanya saya coba cek lagi ya, beneran ini nggak punya utang. Kemudian dari sisi return on equity itu lumayan, net profit margin juga lumayan, current PE-nya juga rendah dibanding standar deviasi, PBV-nya juga rendah di bawah 1, growth-nya juga luar biasa nih, 3.000%. Gitu. Jadi saya sampai ngeliat laporan keuangannya, wah bener nggak sih ini tumbuh gara-gara beneran karena emang kinerjanya dia atau ada sesuatu. Nah, jadi saya coba lagi lihat. Jadi emang kalau dari saham tuh ya agak kesannya agak ribet ya, kayak wah harus ngeliat ini, ngeliat itu. Tapi kan kalau nemu itu kan wow banget ya. Apakah ini hidden gem atau ini hanya sebatas tiba-tiba aja growth. Nah, jadi kalau kita lihat nih net income-nya si IPCC memang luar biasa ya, Q3 ini ya jauh banget dibanding tahun sebelumnya. Cuma bayangin berapa kali lipat nih tumbuhnya. Kemudian dari Q1, Q2 juga udah kelihatan memang sebenarnya mereka udah growth luar biasa.
dari si cash flow juga baik-baik aja. Dan dari sisi yang lain, kalau saya perhatiin, net profit margin oke, dividen yield bagi dividen oke juga, kepemilikan juga punya pemerintah gitu loh. Jadi kayak aman dong ya, maksudnya kan ada tipe yang, wah kalau harus ada pemerintah di baliknya baru beli sahamnya. Kalau ini kita lihat baik-baik aja nih, nggak ada yang aneh saya lihat. Dan saya coba saya coba sempat cek laporan keuangannya ini ya. Nah, ini dari sini kelihatan IPCC ini penjualannya memang meningkat hampir 2 kali lipat dibanding periode tahun lalu. Jadi labanya murni ya jadi pendapatannya dari operasionalnya, bukan dari yang aneh-aneh. Kemudian dari arus kas pun ya udah dia beneran dapat duit segitu, bukan gara-gara piutang atau bukan gara-gara dapat apa gitu ya. Jadi dia beneran dapat duit 500 berapa sini ya, gitu ya, sesuai dengan pendapatan yang dia ini ya, gitu teman-teman. Oke, jadi IPCC saya ngelihat ada peluang di sana. Dan dari kepemilikan, nah ini dia dimiliki oleh BUMN Indonesia ya, PT Pelabuhan Indonesia, Pelindo ya. Uh, Kemudian PT Pelabuhan Indonesia Investama, dan aset manajemennya pun masih dikit ya yang megang ya, mungkin karena belum terlalu terkenal, belum terlalu PIM Asset Management, RN Investment, dan PT Indonesia Kendaraan Terminal. Jadi ini pelabuhan banget ya. Kita tahu kan Indonesia itu kan mau mengembangkan tol lautnya nih. Ya, jadi menurut saya ini potensinya gede sebenarnya isi IPCC ini. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, BMSR, Sektor Basic Material. Nah, ini juga bisa dibilang baru muncul ke watchlist saya setelah mencari-cari bahan untuk membuat materi ini. Saya juga baru wah ada yang ada namanya BMSR. Kalau di bank BMSR itu Badan Manajemen Sertifikasi Risiko gitu ya. Ya, jadi kayak ya singkatannya ya BMSR gitu. Kalau di bank, karena saya dulu orang bank, jadi kalau ngomongin BMSR berarti Badan Manajemen Sertifikasi Risiko gitu. Tapi BMSR di sini di saham-sahaman itu adalah Bintang Mitra Semesta ya. Jadi dia basic material, Bintang Mitra Semesta Raya. Saya ngelihat kinerjanya ini luar biasa banget kan, pergerakannya kan, net income-nya. Q1 gede, Q2 juga gede, Q3 ini bayangin hampir. Jadi dia dari sini nih gede banget. Kita harus cari tahu dong. Kalau lihat sekilas hanya dari laporan keuangannya saja, ya jadi belum detail ya. Jadi kalau ngeliatin angka doang kan kita nggak ngelihat dari mana datangnya angka ya. Idealnya sih kita ngelihat laporan keuangan detail. Cuman karena keterbatasan waktu kan nggak mungkin nih saya baca satu-satu laporan keuangan. Jadi kita skimming aja, secara cepat aja kita lihat dari data. Jadi penjualan dan pendapatannya juga naik, ya. Ini naik ya dibanding tahun sebelumnya. Terus dari sisi yang lain, jumlah laba bruto naik juga, beban laba dan sebagainya. Nah, ini. Oke, cek lagi di arus kas, jangan-jangan uang masuknya nggak segitu. Nah, ternyata benar nih, memang masuk segitu ya, 3,6 T. Oh, arus kas operasional dan ininya at least inline ya. Jadi nggak mungkin bakal sama banget 3,7 segini, terus di operasional juga 3,7, nggak mungkin. Bakal ada yang agak beda dikit. Entah itu karena ada yang faktor piutang dan sebagainya ya. Gitu, tapi at least dia mendekati. Nah, jadi sini kita firm bahwa wah itu benar uangnya uang operasional, bukan uang yang aneh-aneh. Gitu ya. Terus dari ini. Oke, tapi emang perlu dicek lebih detail ya si BMSR ini seperti apa. Nah, yang jelas berdasarkan data tadi dia masuk. Oh ya, saya nggak munculin ininya ya. Oke, tadi itu kepilihnya dia gara-gara apa ya? Ini BMSR. Hmm, hmm, hmm. Oh, ada. Nah, ini dia.
BMSR yang ini ya. Jadi, nah ini dasarnya karena ini gede, ini luar biasa. Nah, ini growth-nya juga oke. Itu sih dasarnya. Kenapa BMSR masuk? Kenapa nggak Seger yang masuk? Nah, iya sih, kenapa nggak Seger yang masuk ya? Seger itu ya 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 belum lah ya. Jadi BMSR dulu nih saya masukin ke watchlist. Ini ya ini ya, sorry ya. Ini ya BMSR ya. Kenapa saya masukin BMSR? Jadi bukan yang Jadi meskipun screeningnya ada saham yang di atasnya, tapi kita harus cek lagi, ya kan? Jangan-jangan PI-nya lebih PI-nya sekarang lebih besar dibanding standar deviasinya. Jangan-jangan NPM-nya nggak masuk akal. Jadi NPM yang nggak masuk akal itu adalah yang di atas 100% itu udah nggak masuk akal. Berarti dia dapat labanya nggak dari operasional. Seperti itu ya. Oke, balik lagi ke sini, itu sudah BMSR. Selanjutnya, nah ini dia, kepemilikannya dia sendiri, 60%-nya Chain Stand Finance Ltd. Ini, ya, ini berarti dia punya perusahaan di luar Indonesia. Nah, untuk sektor consumer cyclical, saya ada dua, yaitu MAPA dan Zone. Ya. Dua-duanya sebenarnya sama ya karakternya, ya, yaitu jualan retail dan ya pakaian dan sejenisnya. Kalau MAPA itu kan Planet Sport dan sejenisnya yang aktif ceritanya kan, yang olahraga, gaya hidup sehat, itu MAPA banget lah ya. Dan dia lebih ke high, segmennya lebih ke high segmen. Oke, dasarnya MAPA adalah, ternyata banyak yang saya belum masukin ke data ya. Oke, ini dia, MAPA ya. MAPA masuk ke sini karena ROI-nya oke, net profit margin-nya oke, price earning-nya di bawah ini, di bawah rata-ratanya, PBV juga di bawah rata-ratanya, utangnya rendah, growth-nya juga luar biasa, 422% dibandingkan tahun lalu. Itu ya dasarnya si MAPA ya. Coba kita urutkan berdasarkan EPS dulu deh. Tapi harus dicek lagi ya, teman-teman ya. Karena ada yang belum mengeluarkan kuartal 3, kayak NRCA ini. Ini growth-nya segini kan, luar biasa kan. Tapi dia setelah saya cek, belum mengeluarkan kuartal 3. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, PREN, APLN, jadi nggak masuk nih. Nah, yang IPCC malah masuk versi saya. Kemudian PBSA yang masih kuartal 2, jadi belum masuk. Indi juga belum masuk karena masih kuartal 2. Nah, ini maksud saya. Apa? Ini dasarnya kenapa MAPA kepilih ya, teman-teman ya. MAPA, kemudian ada Zone juga. Zone kenapa masuk? Karena saya ngelihat dia itu ini ya. Nah, ini dia. Zone-nya masuk juga. Masuk kriteria semuanya karena murni dia oke aja ya. Kecuali PBV-nya yang udah lebih mahal dibanding historicalnya. Tapi ROI sama NPM-nya oke. Dan ya kita tahu dia produk Indonesia yang harusnya ya kita gunakan gitu ya. Maksudnya yang ya baguslah ke depannya potensinya. Oke, next. Sorry. Ini top 23 shareholder-nya dari MAPA. Bisa terlihat di sini ya, teman-teman ya. Kemudian dari Zone. Nah, Zone ini ada Tancorp-nya ya. Jadi ada Tancorp Investama Mulia di sini yang punya Cleo juga ikutan di sini. Dan nah, baru kita ke sektor watchlist di 2023. Perbankan, energi, consumer non-cyclical, dan infrastruktur. Itu ya kalau versi saya ya. Kalau pertanyaannya properti sama konstruksi mana? Properti sama konstruksi sih belum ya, karena suku bunga kan bakal naik lagi nih, tahun depan juga bakal naik. Jadi mereka yang paling terdampak sebenarnya properti sama konstruksi. Tapi mereka paling tidak kinerjanya bakal lebih baik dibanding pada saat pandemi. Tapi belum balik ke pra-pandemi. Itu sih jadi jawabannya ya. Oke,
Eh, langsung kita kemana nih? Langsung aja ya, Arvin ya, pertanyaannya ya, Arvin. Iya, Pak. Nah, teman-teman udah pada semangat nih, Pak. Banyak sekali ada pertanyaan-pertanyaan yang di kolom chat. Mungkin Mm-mm. bisa aku bantu bacain nih, Kak. Oke, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Narjon. Mm-mm. Kalau emiten oil, adakah, Pak? Oh iya. Nah, itu dia. Hmm. Jadi karena Medco itu belum mengeluarkan ya, kalau belum mengeluarkan kuartal 3, jadi kan nggak valid nih kalau saya ngasih tahu saham oil, sedangkan eh ya, yang pertanyaan di form juga bakal dibacain kok. Nggak valid nih kalau saya membahas itu, karena belum belum ada yang terlalu ini sih Pak Narjon, belum ada yang terlalu apa ya, belum keluar aja kuartal tiganya, jadi belum valid sih versi saya gitu. Tapi ada peluang ya, maksudnya ada peluang, kita tinggal nunggu kuartal tiganya keluar. Menurut saya ya Medco sih kalau versi saya dibanding yang lain ya, gitu sih. Tapi kita tunggu kuartal tiganya. Oke. Nah, ini kemudian ada pertanyaan dari Pak Harsono lagi. Untuk CPO, Pak, TBLA minta ulasannya dong. Oke, TBLA ya, Tunas Baru Lampung ya. Oke, coba kita langsung bahas di sini aja kali ya. TBLA. By the way, nanti kita selang-seling ya teman-teman ya. Maksudnya kan ada yang memberi pertanyaan lewat Google Form juga bakal dijawab kok. Cuman bayangin yang regis itu 160-an. Jadi kalau 160-an kita tanya, kita jawab kan habis ya waktunya ya. Kita coba minimize, kita rangkum-rangkum, sesuaikan ya teman-teman ya. Oke, kalau TBLA ya Pak ya. Nah, TBLA sayangnya kuartal 3 belum keluar nih Pak Arsono. Jadi belum valid sih kalau saya ngomongin dari sekarang ya. Karena kinerjanya, nah tapi coba kita lihat forecast-nya aja deh kalau gitu. Kalau TBLA, hmm, target price-nya sih gede ya. Cuman dia memproyeksikan labanya dia nggak bakal naik-naik banget sih. Kalau dari sini ya, forecast yang sini ya. Dia itu sih Pak. Kalau dari saya sih, iya. Itu dia, kalau kalau belum keluar kuartal tiganya jadi kayak kurang valid ya kita ngebahas ya nggak sih, karena kalau dia udah keluar tiba-tiba dia beda banget nih sama estimasi, ya udah kacau lagi tuh fundamentalnya kan gitu ya. Oke, ya semoga menjawab Oke, ya. baik. Mm-mm. Mungkin kita bisa berpindah ke pertanyaan yang di Google Form, Pak. Iya, silakan silakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Budian. Bagaimana dengan prospek saham konstruksi, Pak? Ya, oke. Tadi tadi juga sempat saya sekilas ya, Arvin ya. Jadi saham konstruksi itu eh intinya mereka belum balik seperti pra pandemi, tapi sudah pasti lebih baik dibanding pada saat pandemi gitu ya. Apalagi nanti kan ada proyek IKN dan sebagainya nih. Meskipun sekali lagi model bisnisnya adalah bangun dulu baru dapat duit. Nah, kalau mau bangun dulu perlu yang namanya modal. Kadang mereka ngutang. Nah, makanya ngutangnya saham konstruksi itu kan luar biasa kan, ngutangnya bisa 4 kali dari modalnya mereka kan. Nah, itu yang membuat mereka agak fragile dalam kondisi ketika suku bunga naik dan sebagainya. Jadi mereka tuh benar-benar kayak mepetin banget. Maksudnya marginnya tipis banget jadinya gitu sih. Prospek saham konstruksi oke, jangka panjang ya Mbak Dian ya, Bu Dian ya. Tapi kalau ngomongin jangka pendek masih belum terlihat sih saat ini. Gitu jawabannya. Nah, apakah ada favorit BUMN karya itu, Pak, ya, untuk konstruksi? Kan Oh ada ya, empat. kan ada PTPP, ADI, Wika, Waskita ya. Iya, Pak. Kalau kita favoritin ya, oke, coba saya lihat data dulu ya. Jadi kalau kita ngomongin ini, kita harus lihat data ya. Kita nggak boleh main. Sebentar, saya ada datanya. Oke, tunggu sebentar. Saya share screen dulu deh.
ini ya. Jadi, oke, jadi kita coba lihat Wika dulu ya, Wika. Oke, nah kalau Wika sih proyeksinya lumayan ya. Pertumbuhan labanya diperkirakan 200% dibanding tahun lalu. Menurut saya sih Wika ya, kalau versi saya saat ini ya, Wika atau PTPP. Wika atau PTPP. Menurut saya ya, Arvin ya. Tapi teman-teman bisa coba cek lagi deh. Adi sendiri proyeksinya, wah nggak ada ya. Yang jelas waskita yang sepertinya masih kurang, masih di bawah banget ya waskita ya. Karena mereka, Iya. iya masih, ya begitulah. Oke. Oke. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari Pak Ilham. Pak, ajarin simpelnya hitung harga wajar, Pak. Biar bisa hitung future value di watchlist nanti. Oh gitu. Oke. Nah, yang namanya harga wajar, valuasi itu bukanlah suatu yang absolut ya, Pak. Siapa sih namanya tadi? Pak Ilham. Ilham. Pak Ya. Ilham ya. Jadi bisa aja nih saya membuat valuasi A, range-nya sekian. Bisa jadi orang yang lain bisa menganggap valuasi A, range-nya sekian. Beda-beda. Karena pendekatan yang digunakan berbeda. Nah, misalnya saya menggunakan apa sih? Contohnya, saya menggunakan price earning dan price book value. Itu yang paling simpel banget nih, Pak. Mana ya contohnya ya bagusnya ya? BTN kali ya. Nah, jadi cara saya otomatis adalah ngumpulin data dulu sebanyak-banyaknya. Jadi saya punya data seperti ini misalnya nih. Ini belum dilengkapi ya. Wait ya. Misalnya saya, ini contoh yang paling simpel ya. Pertama, cari data sebanyak-banyaknya. Nah, ini misalnya BCA ya, BCA misalnya. Simpel banget. Cari laba ruginya per kuartal, karena kita pengen update terus setiap 3 bulan ya. Jadi kalau pakai yang tahunan kan update-nya setahun sekali doang kan. Jadi kan kurang valid tuh. Jadi kalau pakai kuartal kan lebih valid nih. Dan saya caranya buat kayak gini, saya ingin cari tahu laba bersih tahun berjalannya aja berapa, dan saya lakukan 12 bulan atau 12 trailing months kan, gitu ya. Nah, gini, 12 trailing months itu maksudnya gini, 4 kuartal saya jumlahkan, 4 kuartal saya jumlahkan. Nah, dari sini saya tahu kira-kira dia growth-nya berapa sih secara YoY, 12 trailing months-nya, di compare Q3-nya sama Q3 2021, dapat segini nih, YoY dia udah tumbuh segini nih. Nah, ekspektasi artinya saya ngelihat posisi kuartal saat ini dengan posisi akhir tahun kemarin, sebenarnya udah growth berapa sih? Udah growth 18%. Nah, jadi si BCA ini sebenarnya udah growth 18% jika dibandingin sama Q4 2021. Nah, average growth-nya berapa sih? Nah, saya bandingin dengan posisi akhir tahunnya dia, ya kan? Nah, baru saya buat proyeksi. Muncullah proyeksi seperti ini. Ini yang simple ya, Pak Ilham ya. Jadi saya cari EPS-nya dulu, posisi akhir tahun berapa. Kemudian di 2022 dapatnya yang tadi ini, yang ekspektasi sama average growth tadi. Yang ini ya. Nah, yang ini. Maka dapatlah angka. Sehingga dapatlah, oke, range-nya BCA ternyata selama 5 tahun terakhir itu di range segini nih, 21 sampai 32, rata-rata 26 atau 27 deh. Sehingga harga wajarnya dapat segini. Gitu sih jatuhnya. Kelemahan pakai metode ini, ya, jadi ini bukan berarti the perfect one yang harus dicari, enggak. Ada kelemahannya, jadi kita menganggap situasinya sama, tidak berubah, dan kita menganggap historical price earning-nya bakal terus seperti itu. Padahal kecenderungan bakal meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah investor saham di Indonesia. Gitu. Ya, oke, Nah, next. begitu Pak Ilham, mungkin Hmm. semoga bisa menjadi panduan untuk Bapak menghitung harga wajar ke depannya. Mungkin kita next ke pertanyaan berikutnya.
Ya. Dari Pak Teddy, menurut Bapak, apakah DSNG tidak berpotensi naik di akhir tahun dan mungkin di tahun 2023? Karena kenaikan labanya cukup signifikan di kuartal 3 2022. DSNG ya. Iya, Pak. Oke, oke. Tunggu sebentar. Yang ini yang di slide ya, Alvin ya? Enggak ya? Ini yang di kolom Q&A. Oh, ya udah. Oke, DSNG, Dharma Satya ya. DSNG, Dharma Satya. Oke, kita lihat di statistiknya. Iya sih lumayan ya dari sisi dan pertumbuhan dan sebagainya juga lumayan. Tapi screeningnya kenapa dia waktu itu nggak kelihatan ya DSNG di mana ya? Oke. Ya kalau saya sih intinya sama kayak TAPG sama SSMS mungkin ya. Jadi kayak mereka ini kan sebenarnya polanya mereka kan CPO nih. Jadi ya sama aja sih depend sama harga CPU ke depannya. Tapi kita lihat juga bahwa siapa di mereka itu banyak nggak ininya apa yang big fund yang megang karena ngaruh juga ya. Jadi karena kalau big fund yang megang mereka merasa performance harga sahamnya bagus, biasanya pasti dibeli-beli lagi, diakumulasi terus harga sahamnya. Dan dari sini terlihat memang DSNG ini lebih banyaknya justru Indonesia punya ya, bukan asing ya. Kalaupun ada asingnya, di sebelah sini paling ya, Dimensional Fund Advisor. Nah, Oke, menurut saya sih berpeluang sih ya. Ya, saya juga saya juga cari tahu nanti ya Pak ya, kenapa DSNG kok nggak muncul di ininya saya kemarin tadi ya, screeningnya saya. Oke, thank you pertanyaannya ya. Next di slide mungkin ya, Arvin ya. Iya, Pak. Ini ada pertanyaan menarik. Terkait bantuan 20 miliar dolar yang akan diberikan Biden untuk energi terbarukan, apa dampaknya bagi emiten coal, Pak? Pertanyaan dari Bu Afni. Oh, oke. Yang itu ya. Kalau saya sih gini aja ya, karena kan belum di saham itu kan nggak yang kayak makan cabai langsung pedas tiba-tiba gitu kan ya. Dampaknya kan tidak langsung serta-merta, itu kuncinya. Dan intinya adalah bantuan itu kan masih panjang tuh prosesnya ya nggak sih? Jangan yang tiba-tiba uh, ya nggak tiba-tiba ya udah berarti saham ini bakal turun, ya udah berarti saham ini bakal dibuang, ya udah saham ini bakal nggak kepake lagi. Menurut saya nggak gitu, karena ada pasti panjang prosesnya. Memang balik lagi ke tadi yang di awal saya bilang, energi terbarukan itu menjadi trending saat ini, tapi perusahaan-perusahaan batu bara pun sudah mulai mendiversifikasi usahanya. Itu sih yang kita lihat ya. Dan kedepannya, kalau dari based on Pak Menteri Luhut sampaikan ya pada saat presentasi kemarin ya, kan negara maju itu sebenarnya kan CO2 emisi CO2-nya dia kan tinggi tuh negara-negara maju, sedangkan emisi CO2-nya Indonesia kan masih di bawah rata-rata dunia kan ya. Sehingga ketika Indonesia disuruh nekan emisi CO2, sedangkan si negara maju aja masih tinggi. Nah, di situ Pak Menteri Luhut bilang, nggak mau dong saya karena mereka aja masih tinggi, idealnya mereka turun saya ini jadi biar rata fair dong. Nah itu sih yang poin yang saya dapetin waktu ikut B20 bahwa negara maju ini kan sebenarnya kayak memberikan insentif buat negara-negara berkembang agar turunin dong emisinya lu, padahal mereka juga gede gitu loh emisinya, emisi CO2-nya. Nah jadi menurut saya ini lebih ke belum fix lah ya, belum clear lah ya, maksudnya bantuan mungkin sekedar
wah negara maju ini pro lingkungan, padahal ya belum tentu juga kan, karena mereka masih tinggi kok emisi CO2-nya dan sebagainya. Jadi dampaknya menurut saya belum terlalu berdampak sih ya. Bahkan bantuan sekian miliar dolar untuk mengurangi penggunaan batu bara pun Bu Sri Mulyani juga kan belum mengiyakan kan, bahkan bakal berdiskusi lebih karena itu berdampaknya luar biasa. Dan menurut saya batu bara sebagai salah satu sumber ekspor Indonesia nggak bakal serta-merta di cut begitu aja kok, ya kan? Karena kita surplus neraca dagang kan gara-gara batu bara sekarang, gitu. Wah, menarik banget Pak insight. Mm-mm. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya itu ada dari Pak Ahmad Sadewa. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pendanaan emiten? Ya, Arvin ya. Iya, tadi dilanjut. Mm-mm. Nah, ini bagaimana pandangan Bapak mengenai pendanaan emiten di tengah kenaikan suku bunga? Apakah emiten akan sulit melakukan pendanaan ke bank? Emiten mana yang terdampak terhadap kenaikan suku bunga? Oke. Gini, biasanya ya, emiten tuh kan cari duit itu antara nyari duit ke bank melalui utang atau melakukan right issue, jadi minta duit ke pemegang saham, kan gitu ya, secara halusnya ya. Paling simpel sebenarnya right issue ya, jadi nggak usah pakai bunga kan gitu kan. Tapi kalau dia minjem uang ke bank, biasanya itu kan banyak syaratnya tuh, banyak kriterianya. Apakah makin sulit? Ya menurut saya sih enggak ya, asal si emitennya benar-benar bankable banget lah, benar-benar kredibilitasnya dipercaya, menurut saya baik-baik aja. Tapi kenaikan suku bunga itu bakal berdampak kepada perbankan yang memiliki pinjaman atau utang dalam bentuk suku bunga yang sifatnya floating. Floating ya, jadi mengambang ya. Tapi jarang sih ya, setahu saya mereka lebih prefer fix 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 rate. Jadi misalnya minjem sekian, suku bunga fix sekian tahun. Biasanya kalaupun ngambil yang floating jarang sih saya dengar. Tapi ya itu sih yang paling berisiko adalah emiten yang meminjamkan pinjaman dalam bentuk suku bunga yang floating. Seperti itu sih. Dari data sih belum ya, saya belum belum ngumpulin ya untuk yang itu ya. Yang malah saya kumpulin yang terkait USD malah. USD ya, tapi ya karena nggak ditanya ya udah itu aja sih jawabannya. Harfi. Iya Pak, tadi menyangkut right issue, ada yang bertanya. Untuk right issue waskita sendiri itu apakah ada pengaruh ya? Terhadap apa nih? Harga saham. Pertanyaannya itu sih. Mungkin terhadap harga saham. Itu di chat ya, di kolom chat. Ini di slide Pak. Oh, di slide-nya ya. Oh, mungkin di-share aja slide-nya mungkin, biar kelihatan yang lainnya. Oke, waskita ya. Gini, kalau biasanya reg issue kan tujuannya apa dulu nih reg issue? Kita tahu kan reg issue biasa kayak seperti BTN reg issue kan untuk menambah modal untuk mengekspansi kan ceritanya gitu ya. Kalau ya waskita ya pasti sama untuk menambah modal untuk tujuan bayar utang mungkin atau tambah untuk tujuan mempersiapkan modal untuk ekspansi mungkin. Kalau intinya sih kalau tujuannya oke ya berpeluang ya, tapi balik lagi ke sentimen ke depannya gitu ya. Maksud saya konstruksi itu masih belum belum ini nih, belum ada kayak katalisnya dulu ya dibanding dulu ya. Itu dulu konstruksi itu naik banget, itu di eranya awal-awal Pak Jokowi terpilih kan, makanya ada istilah Jokowi efek waktu itu. Konstruksi semua pada naik waktu itu. Ya memang benar, karena proyek pemerintahan banyak banget terkait dengan konstruksi. Nah saat ini kan pandemi, setelah pandemi masih belum lah balik seperti pra-pandemi. Seperti itu sih, Arvin jawabannya. Oke Pak. Mm-mm. Kita beralih ke kolom chat ya. Mm-mm. Ini ada pertanyaan dari Pak Teddy. Menurut Bapak, apakah bijak untuk berinvestasi di saham-saham batubara untuk hold sampai kuartal 2 2023 terkait adanya sentimen pembagian dividen dari beberapa emiten yang kemungkinan akan memberikan jumlah dividen yang sangat besar seperti Adaro, BSSR, MBAP, dan PTBA? Iya sih. Ya kalau saya sih lebih berani sampai Q1 2023 sih, Pak. Kalau Q2 saya masih gini ya, balik lagi di awal.
2023 intinya adalah masih lebih tinggi dibanding rata-rata di tahun-tahun sebelumnya. Gitu aja patokannya. Jadi kalau mau aman-aman ya Q1 sih kalau saya ya sampai Q1 ya. Kalau Q2 saya masih karena coba kita cek ya data ya. Kita lihat proyeksi versi orang luar sana ya. Seperti apa sih mereka memproyeksikan. Oke, wait. Oke, sorry, saya keputus ya. Iya, tadi sempat keputus, Pak. Oke, tadi sampai batu bara ya. Batu bara, Iya, betul. tunggu sebentar. Set. Oke, coba kita lihat ya, future growth versi orang luar sana. Nah, di sini kelihatan memang puncaknya itu di 2022 ini ya, laba bersihnya bakal wow banget di sini ya. Jadi maksudnya gini, ini tahun 2022 keluarnya di 2023 kan gitu kan, ya kan? Nah ini, nah jadi bakal turun nih, ya kan? Tapi bisa dilihat masih lebih tinggi dibanding tahun-tahun yang ini nih, gitu sih. Kalau dari saya masih lebih tinggi nih, meskipun dia bakal tetap turun sih dibandingkan puncak all time high-nya. Ya, kalau dari saya sih gini sih jawabannya jadinya. Jadi nggak usah terlalu yang karena siklus batubara kan kita harus ketahui at least 3 sampai 5 tahun ya, sampai satu siklus penuh gitu ya. 3 sampai 5 tahun ya kalau berdasarkan historical. Gitu. Oke, next. By the way, kita sampai jam berapa ya? Sudah masih banyak pertanyaannya, Arvin? Masih banyak, Pak. Pada semangat nih semua Oh investor. ya, oke. Oke. Ya, ini beralih dari sektor tambang, mungkin kita ke sektor properti. Ada yang bertanya, Mm-mm. secara analisa laporan keuangan 2022, Mm-mm. sektor properti apakah bisa survive di tengah isu resesi tahun depan ya, Pak? Oke. Suara saya kecil. Suara saya gimana? Aman? Suara Aman, pembicaraan. Pak. Oke. Sektor properti apakah bisa survive di tengah isu resesi tahun depan? Nah, ini ya. Iya, agak bingung jawabannya ya. Karena properti ini kok kayaknya dari dulu nggak bangkit-bangkit ya. Dari dulu segitu aja terus. Padahal mereka sempat sangat booming di tahun-tahun sebelumnya. Balik lagi karena kan ada suku bunga acuan tinggi nih. Suku bunga acuan tinggi biasanya yang kena itu properti. Properti yang biasanya paling kena ya. Kalau berdasarkan historical. Kayaknya saya sempat bahas itu ya. Saya sempat buat datanya ya. Tunggu sebentar, mungkin saya cek di sini. Hmm, saya sempat share juga ya, kayaknya di grup Pintar Sahamnya terkait dengan sektor-sektor historical ya, ketika suku bunga acuan tinggi ya. Oke, ini dia. Tunggu sebentar. Nah, ini ya. Jadi, kalau dia kategori properti, ini sih ya, ini berdasarkan historical aja ya, dan ini masih ketika IHSG-nya belum 11 sektor seperti saat ini ya. Ini kan masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sektor, karena belum ada teknologi waktu itu ya. Sekarang kan sudah ada nih. Nah, properti ini 0, minus, tapi di sini dia plus. Jadi kelihatan tidak relate sih antara suku bunga naik dan sebagainya. Sedangkan resesi menurut saya sekali lagi, yang resesi kan di luar sana tuh. Di Indonesia itu nggak resesi berdasarkan data, berdasarkan proyeksi. Indonesia salah satu dari 4 negara yang tidak kena resesi. Jadi tetap terang ya, bukan gelap. Jadi jawabannya menurut saya, properti itu berdasarkan Public Expose, salah satu emiten yang saya baca, itu mengatakan mereka baru bakal bangkit pulih banget atau mencapai puncaknya itu di tahun 2025. Seperti itu sih. Mas, siapa tadi nanya?
Itu pertanyaan dari uh, Bapak Andreas Waluyo Jati. Oke, Pak Andreas. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hmm. Ada pertanyaan dari Bapak Ilman. Apakah menurut Bapak ULTJ termasuk sustain? Melihat tahun ini dividen yang kecil, namun peluang di tahun depan diproyeksikan terbayar. ULTJ ya? ULTJ. Oh, Ultra Jaya. Oke, kenapa ya Ultra Jaya? Ultra Jaya itu memang kayaknya nggak kemana-mana ya sahamnya. Banyak banget yang protes kok harga sahamnya nggak kemana-mana Ultra Jaya. Iya dia sempat saya apa pertanyaan tadi? Sorry. Apakah menurut Bapak ULTJ ini termasuk sustain? Melihat tahun ini dividennya kecil, namun peluang di tahun depan diproyeksikan terbayar. Terbayar, peluang di tahun depan terbayar gitu. Ini di Iya, slide ya, di slide ya. ini di kolom Q&A. Oke. ULTJ, Ultra Jaya. Ultra Jaya, kenapa ya dia nggak masuk-masuknya? Coba kita lihat data dulu deh. Ultra Jaya, key statistiknya dulu. Ini turun ya, udah ya. Net income-nya udah turun ya. Oh iya ya. Ini juga turun. Terus dividend yield-nya tipis ya. Market price, enterprise value, saya ngeliat sih ini ya. Sekarang nih Ultra Jaya ini kan saingannya ada ya. Ada salah satu merek yang menurut saya sekarang itu lagi oke banget dibandingkan merek-mereknya si Ultra Jaya. Kalau teman-teman perhatiin ya, itu di beberapa minimarket, supermarket itu merek itu yang lebih dipilih dibandingkan merek-merek Ultra Jaya. Ya coba dilihat-lihat aja ya. Saya lihat mungkin pengembangan produknya ya, sehingga kesannya Ultra Jaya itu kayak jalan di tempat kalau saya lihat. Karena ngandelin produk yang itu-itu saja, sedangkan saingnya sudah mulai bermunculan dan berhasil menggait pasar yang dulu dia punya. Dan memang sih kita harus punya data market share ya terkait itu ya. Sayangnya agak susah mencari market share susu cair di Indonesia. Dan Ultra Jaya ini kan sebenarnya perusahaan keluarga kan ya, kalau kita cek dari data kan punya Pak Sabana ya. Pak Sabana ini juga yang punya Campina kan. Kalau saya sih belum aja ya, Mas ya. Kalau ada prefer yang lain, saya lebih prefer yang lain. Oke, siap. Thank you. Oke, Pak. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari sektor telekomunikasi nih. Apakah sektor telekomunikasi ini masih cocok sebagai salah satu saham defensif selain sektor perbankan untuk tahun depan? Oh iya, kalau saya masih, menurut saya masih telekomunikasi cocok untuk defensif karena pandemi sudah membuktikan mereka masih survive, masih bertahan, tidak ada penurunan. Ya memang kemarin Telkom kan seolah-olah anjlok nih ya kan, tapi ada faktor X-nya itu murni karena investasi dia di startup yang belum berjalan dengan baik, dan jawaban dari Telkom adalah itu long term investment gitu. Oke, nah mungkin karena keterbatasan waktu kita lanjut ke kedua pertanyaan lagi ya Pak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Harsono. Untuk IPCC dan IPCM sama-sama bagus ya Pak. Lebih menarik yang mana ya? Oh ya, kalau saya IPCC sih ya Pak Arsono ya. Tadi ya jadi terlihat ya datanya ya. IPCC dan IPCM. Sebenarnya mereka sama aja ya. Cuman untuk ininya saya lebih prefer IPCC saat ini. Lebih prefer IPCC sih saya Pak Harsono. Oke, next. Oke, jadi IPCC ya Kak. IPCC lebih bagus. Ya, lebih baik Next kita kinerjanya. ke pertanyaan ini dari Bu Umi. Apakah sektor saham-saham yang masih cukup bisa dikolek untuk dividen tahun depan? Dan apakah saham-saham EBT seperti Arko dan KIN berpotensi di tahun 2023? Oke. Arko ya.
Iya, apa dividen ya tadi ya pertama ya. Oke, dividen itu iya. kan Pertama itu uh, sektor saham apa yang masih cukup bisa dikolek untuk dividen. dividen tahun depan. Oke, untuk dividen kan biasanya yang paling jor-joran untuk ngasih dividen kan batu bara ya, harus diakui itu ya teman-teman ya. Batu bara tuh meskipun ada yang bilang tidak sustain lah, bla bla bla, fosil, polusi, bla bla bla, tapi dia paling sering ngasih duit ya kan, ngasih duit dividen yang gede-gede yieldnya. Kalau dari saya sih, kalau kita long term memang tidak boleh mengoleksi saham tambang ya, karena tambang yang namanya tambang pasti habis. Nggak boleh 20 tahun megang saham tambang, itu nggak boleh menurut saya. Idealnya kita cari yang yield-nya tinggi. Nah, jawabannya bukan dari sektornya jadinya jawabannya Bu Umi ya, tapi jawabannya dari emitennya aja kita pilih. Jadi jangan pilih, saya pilih sektor batu bara deh karena dividen yieldnya tinggi. Kurang kurang tepat jadinya. Paling paling pas adalah saya pilih saham ini karena dividen yield-nya tinggi. Nah, dividen yield yang tinggi itu menurut saya ada banyak. Dari si keuangan tuh ada tuh multi-finance yang konsisten banget, 50% pasti dia bagi untuk dividen. Kemudian ada yang alat berat, dia juga konsisten, gede aja selalu. Bahkan akhirnya populer sahamnya, banyak yang beli, harga capital gain-nya juga naik. Nah, tapi dia tidak, ya dia besar biasanya dividen apa, dia tiba-tiba gede apa mau melonjak dividennya itu biasanya 3 sampai 5 tahun sekali, tapi secara tiap tahun dia selalu konsisten ngasih dividen. Kemudian yang big cap sebenarnya kayak Telkom itu konsisten kok, dividen yield-nya sempat 4% dan itu juga udah tergolong bagus kalau dari teori. Oke, itu ya. Sedangkan saham-saham EBT seperti Arko dan KIN. Nah, kalau KIN tadi saya pilih KIN ya, tapi coba dicek lagi deh. Nah, karena KIN saya ngelihat ya mereka lebih lebih ya, bukan berarti Arko jelek banget ya, enggak ya. Tapi Kin itu lebih ini aja sih tadi dari parameter tadi kepilih ya. Gitu Bumi. Oke, sip. Nah, ini ada pertanyaan terakhir mungkin Pak ya. Oh, Dari boleh BRPT boleh. itu ada view Kak. BRPT ya. BRPT Iya, Barito ya. Kimia ya itu ya. iya Pak. Barito kalau kita cek lagi BRPT. BRPT. Ini pendekatannya fundamental semua ya, jadi kita nggak ngomongin teknikal. Nah, ini kelihatan ya udah sekilas saja dari kalau hanya di compare 2022 dengan 2021 udah jelas kinerja BRPT ini sebenarnya menurun kan ya. Ya, kelihatan ya, udah jauh beda ya. Jadi menurut saya masih belum belum ada ini sih ya. Belum ada hal atau katalis yang bisa membuat kita wah udah saatnya nih koleksi BRPT, belum jawabannya. Gitu Arvin. Oke. Nah, Oke, tak terasa nih Pak, udah hampir 2 jam kita ya. bincang-bincang terkait saham akhir tahun 2022. Nah, Mm-mm. terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Semoga apa yang di-share oleh Pak Ngurah bisa bermanfaat bagi kita semua untuk mengarungi akhir tahun 2022 ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir. Kalau boleh saya simpulkan, dari pemaparan materi tadi, ada beberapa sektor yang bisa kita jadikan watchlist, yaitu ada di sektor perbankan, energi, consumer, non-cyclical, infrastruktur. Dengan emiten-emitennya yaitu ada PBTN, PBRI, BTPS, KIN, ADRO, IS, TAPG, SSMS, IPCC, BSMR, dan MAPA. Nah, untuk target IHSG sendiri yaitu ada di ya 7.600. Ya, 7.000 sampai 7.600. Ya. Iya, Pak. Oke, siap. Thank you Oke, semuanya siap. yang sudah hadir ya. Sekali lagi Semoga terima kasih kepada bermanfaat. Pak Ngurah selaku founder Thank you atas waktu dan semuanya. ilmu yang telah diberikan. Semoga Oke, sehat selalu dan sampai bertemu lagi teman-teman. ya. Oke, Saya Arvin thank you pamit undur semuanya. diri. Thank Thank you. you.